Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Ibu Eka selaku pengampu mata kuliah biopsikologi. Jadi kami dari kelompok 5 kelas 2A ingin mempresentasikan mengenai opioid. Sebelumnya, pertama-tama saya akan mengenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Nasya Mailin dengan NIM akhir 019 dan rekan saya presentasi ini yaitu Geni Rasdianti dengan NIM akhir 006. Lanjut, kita akan membahas pertama mengenai opioid terlebih dahulu. Jadi, opioid merupakan salah satu obat peredar rasa sakit yang banyak digunakan dalam dunia kedokteran. Namun, sama seperti obat lainnya, opioid ini tidak bisa digunakan sembarangan. Berikut manfaat jenis dan efek samping opioid yang perlu diketahui. Jadi, yang pertama, opioid itu merupakan penghilang rasa sakit yang bekerja dengan reseptor opioid di dalam sel tubuh. Selanjutnya, obat ini itu dibuat dari tanaman opium seperti morfin, yaitu kadian, miskantin, atau disintesis di laboratorium seperti fentanyl, aktik, duragesic. Lalu ketika opioid masuk dan mengalir di dalam darah, obat yang satu ini akan menempel pada reseptor opioid di sel-sel otak, sumsum tulang belakang, dan organ lain yang terlibat di dalam rasa sakit dan senang. Sel kemudian melepaskan sinyal yang meredam rasa sakit dari otak ke tubuh dan melepaskan dopamin dalam jumlah besar ke seluruh tubuh dan menciptakan rasa senang. Selanjutnya, itu akan membahas mengenai jenis-jenis opioid. Jadi, yang pertama itu ada opioid yang diresepkan, dilanjut dengan adanya fentanyl, dan yang paling terakhir itu ada heroin. Yang jenis-jenis ini akan dijelaskan oleh partner saya nanti. Setelah ini akan membahas mengenai opioid yang diresepkan. Jadi, opioid yang diresepkan ini biasanya digunakan untuk mengobati rasa nyeri sedang hingga berat. Selain itu, obat ini biasanya diresepkan setelah operasi atau cedera dan mengatasi rasa nyeri yang berhubungan dengan penyakit kanker. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, opioid ini juga banyak diresepkan untuk mengobati rasa nyeri kronis non-kanker seperti nyeri punggung dan juga osteoartritis. Selanjutnya, ini ada jenis obat yang termasuk ke dalam opioid yang diresepkan. Itu ada kodein, morfin, metadon, oksidon seperti oxycontin, dan hidrocodone seperti Vicodin. Selanjutnya, boleh dilanjutkan dengan partner saya. Baik, selanjutnya ada fentanyl. Fentanyl ini termasuk obat pereda nyeri buatan yang dipakai untuk mengobati rasa sakit yang cukup hebat seperti kanker dan proses operasi. Jenis opioid yang satu ini memiliki kekuatan 50 hingga 100 kali lipat dibandingkan dengan morfin. Obat ini diresepkan dalam bentuk plester atau koyo yang perlu diganti setiap 72 jam sekali. Selanjutnya, ada juga yang namanya heroin. Heroin merupakan jenis obat opioid yang ilegal dan sangat membuat kecanduan. Obat ini terbuat dari morfin, yaitu zat alami yang diambil dari biji polong dari berbagai tanaman opium yang tumbuh di Asia Tenggara dan Barat Daya, Meksiko, dan Kolombia. Heroin ini biasanya digunakan sebagai obat bius yang cukup ampuh dalam prosedur operasi saat heroin memasuki otak dan berikatan dengan reseptor opioid di berbagai area. Biasanya kita tidak akan merasakan sakit sama sekali meski sedang dalam proses pembedahan. Di sisi lain, heroin ini juga bisa memberikan kesenangan dan mempengaruhi detak jantung, proses tidur, serta pernapasan Anda. Selanjutnya, adapun beberapa efek samping dari opioid ini adalah sembelit, mual, muntah, dan mulut kering, lalu ada mengantuk dan pusing, linglung, gatal, dan berkeringat, serta menurunkan kadar testosteron. Selanjutnya, sementara pada dosis yang lebih tinggi biasanya bisa memperlambat pernapasan dan detak jantung Anda. Jika dibiarkan, kondisi ini sangat berbahaya karena bisa menyebabkan kematian. Selain itu, perasaan senang yang dihasilkan dari opioid ini biasanya membuat Anda menjadi ketagihan. Akibatnya, opioid ini adalah obat yang sangat bisa membuat Anda kecanduan dan mengalami gejala putus jika penggunaannya tiba-tiba dihentikan. Untuk mengurangi efek samping yang bisa membahayakan diri Anda, sebaiknya jangan coba-coba menggunakannya tanpa izin dari dokter. Selalu patuhi aturan umum, aturan untuk minum obat opioid ini sesuai dengan apa yang diresepkan. Selain itu, pastikan dokter mengetahui semua obat dan suplemen yang sedang kita minum bersamaan dengan opioid ini. Mungkin bisa dilanjut oleh rekan saya.
Sekian untuk presentasi kami hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan ataupun kekurangan kata. Terima kasih.